Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Dari dua ayat ini kita bisa belajar beberapa prinsip penting dalam kebenaran firman Tuhan. Bagaimana kita bisa membangun satu keluarga, rumah tangga yang damai. Dan kalau ada masalah, bagaimana menyelesaikannya. Yang pertama, kita baca bersama-sama, kita ucapkan bersama-sama kalimat ini. Kedamaian keluarga merupakan tanggung jawab bersama. Tadi ayat firman Tuhan berkata apa? Dimulai dengan apa? Berusahalah. Jagalah, kata berusahalah, kata jagalah, itu menuntut tanggung jawab kita sebagai manusia. Benar bahwa Tuhan akan memberikan kita damai sejahtera, itu benar adanya. Tetapi kalau terkait dalam hubungan, apalagi dalam hubungan pernikahan kita, Tuhan minta kita mengambil tanggung jawab kita. Berusahalah. Siapa yang harus berusaha? Semua anggota keluarga. Kalau hanya suami saja yang berusaha membuat rumah tangganya damai, tetapi istrinya bawelnya minta ampun, baru diem kalau tidur. Tidur pun dia ngelindur ngomong juga. Suasana damai nggak bisa. Atau yang berusaha hanya istrinya saja. Berusaha damai, ngalahlah dengan suami. Coba memahami suaminya. Tetapi kalau suaminya tidak ambil tanggung jawabnya, istri stres juga. Benar nggak ibu-ibu? Loh, kalau bapak-bapak yang bilang betul. Harus dua pihak. Baik suami, istri, demikian juga anak-anak. Kalau orang tua, suami istri sudah bagus nih, harmonis. Lalu mereka bertanggung jawab dengan anak-anaknya. Tetapi kalau anaknya melawan terus, anaknya tidak mau ambil tanggung jawabnya di rumah, damai enggak? Enggak damai juga. Berusahalah, jagalah. Kita harus ambil tanggung jawab. Dalam perjalanan melayani banyak keluarga, saya temukan satu hal yang seringkali membuat keluarga itu berantakan. Hubungan jadi tidak harmonis. Orang tidak bahagia tinggal di rumah. Dan akhirnya anak-anaknya kacau balau, namanya disfungsi. Ketika dalam satu keluarga terjadi disfungsi, hubungan bermasalah. Disfungsi itu maksudnya apa? Disfungsi dalam keluarga, orang tidak mau, salah satu atau semua bahkan anggota keluarga tidak mau ambil tanggung jawab dan melakukan tanggung jawabnya dengan baik. Contoh, dalam struktur keluarga yang dibangun oleh Tuhan, pria menjadi suami, bukan wanita jadi suami. Dan suami ditetapkan Tuhan menjadi kepala keluarga. Bukan istrinya, bukan mertuanya, bukan orang tuanya, apalagi anaknya. Yang ditetapkan Tuhan jadi kepala keluarga itu adalah suami. Yang disebut disfungsi ketika seorang suami itu tidak mengambil tanggung jawabnya untuk memimpin, melindungi, dan bertanggung jawab dengan masalah rumah tangganya. Kalau ada masalah, diperintahkanlah istrinya. Kamu yang menolong, kamu yang urus itu. Tidak mau tanggung jawab. Ketika seorang suami tidak jadi kepala keluarga, itu namanya disfungsi. Menjadi lebih disfungsi keluarga itu, karena suaminya tidak berfungsi, istrinya mengambil alih. Dialah yang jadi kepala keluarga. Dialah yang mengatur semuanya. Suami diatur, anak diatur, asisten rumah tangga diatur, anjingnya dia yang atur. Bahkan dalam doa-doanya, dia yang atur Tuhan. Harus menjawab doanya. Ketika seorang istri akhirnya mengambil alih dia yang jadi kepala keluarga, itu namanya disfungsi. Punya anak, anaknya nggak diurus, diserahkanlah ke opanya atau omanya. Diserahkanlah ke babysitter. Orang tuanya sibuk bekerja, yang tahu pokoknya anak-anaknya diurus beres, nanti setelah sekolah, sekolah dengan baik. Sama sekali tidak hadir dalam hidup anak. Orang tua yang disfungsi. Ketika terjadi disfungsi, akan menghasilkan kekacauan dalam rumah tangga. Akibatnya keharmonisan, kedamaian, itu mudah sekali diganggu. Saudara-saudara, beberapa bulan terakhir saya ketemu banyak keluarga masalah, banyak
ibu-ibu yang konseling. Jadi kalau konseling itu biasanya banyak ibu-ibu, bapak-bapak jarang. Karena memang yang punya masalah kebanyakan ibu-ibu. Bapak-bapak tidak punya masalah, tetapi dia penyebab masalah istrinya. Istrinya sudah meneteskan air mata darah, suaminya tetap merasa tidak ada masalah. Tetap aja memasang wajah tanpa dosa. Jadi beberapa bulan ini ibu-ibu datang gitu ya, konseling begitu. Yang dikeluhkan suaminya yang gak mau kerja. Kalau orang berjuang hasilnya belum kan, istri masih tahulah suamiku sedang berjuang, masih berjuang. Malah didoakan, didukung supaya tidak menyerah. Tetapi gak mau kerja, kerjaannya main game aja di rumah. Kalau enggak nongkrong dengan teman-temannya, pulang tidak bawa apa-apa. Bahkan ada yang pergi lebih dari seminggu gak kasih kabar istri. Pulang-pulang juga menampilkan wajah tanpa dosa. Selama seminggu, bahkan ada loh yang berbulan-bulan. Ini orang-orang yang aktif pelayanan tuh. Orang-orang yang kalau ngomong rohani tuh. Saya pernah ketemu dengan salah satu suaminya itu. Kalau ngomong pekerjaannya katanya doa, doa, doa. Tetapi nggak kerja, nggak ngurus istri, nggak ngurus anak. Nggak peduli apakah istrinya makan atau tidak. Kalau pulang, nuntut istrinya nyiapin dia makanan. Saudara-saudara, kenapa itu terjadi? Itu namanya disfungsi. Ada beberapa keluarga atau suku tertentu menganggap anak laki-laki itu lebih istimewa dari anak perempuan. Sehingga kalau anak laki-laki main saja, ibunya, bapaknya nganggap biasa. Tetapi yang perempuan harus ngurus rumah. Yang laki-laki boleh pergi kemana-mana. Karena ini istimewa. Kalau dari kecil dikondisikan seorang anak itu tidak diberi tanggung jawab, sampai dewasa dia nggak tanggung jawab. Ketika dia menikah, itu tadi nggak kerja, nggak urus istri, tinggalkan keluarga, merasa biasa-biasa saja. Nanti kalau ada masalah betul, tinggal telepon emaknya, ada masalah mak, bantu mak. Mamanya langsung turun tangan, terbang dari langit, beres. Kamu diam saja, mama bereskan. Bapak Ibu, dalam Tuhan, laki perempuan sama. Bedanya apa? Tanggung jawabnya. Memang seorang laki-laki dirancang Tuhan jadi kepala, jadi pemimpin ketika menikah. Tetapi bukan berarti dia lebih superior dari perempuan. Kalau kita punya anak, laki-laki, kita harus kasih motivasi. Ajarkan, kamu laki-laki, kamu harus bertanggung jawab dalam hidupmu. Kalau kamu menikah, kamu tanggung jawab dengan istri dan anak-anakmu. Saudara minta hikmat Tuhan, kebijaksanaan Tuhan untuk bisa berfungsi dengan baik sebagai laki-laki, sebagai kepala keluarga. Demikian juga sebagai perempuan. Saudara berfungsi, jadilah penolong yang baik bagi suamimu, supaya suamimu bisa jadi kepala keluarga yang baik. Kalau ingin keluarga kita damai, berkati Tuhan, bahagia, berfungsi dengan baik. Ambil tanggung jawab, berfungsi seperti seharusnya. Tadi ibu-ibu ya, belum selesai saya urusannya dengan ibu-ibu. Jadi penolong yang baik bagi suamimu. Suamimu punya masa lalu, punya latar belakang, punya temperamen tertentu, punya profil kepribadian tertentu. Ada sisi lemahnya. Sebagai istri itu penolong, mesti menolong suaminya supaya bisa mengatasi kelemahan-kelemahannya. Mengisi bagian kekosongan dari suaminya. Tetapi catatannya, jangan ambil alih posisi suamimu. Jadi ibu-ibu, suamimu akan jadi kepala keluarga yang hebat kalau ibu-ibu itu hadir sebagai penolong, bukan provokator, bukan perongrong, tetapi jadilah penolong. Supaya sisi lemah suamimu itu bisa diatasi. Tetapi memang suami mau berubah, mau ditolong juga ya. Kadang-kadang ada suami yang belagu minta ampun kan, merasa lebih tahu. Bapak-bapak bisa enggak bersyukur sudah nikah dengan istrimu sekarang? Yang sekarang. Sekarang. Bersyukur enggak kita menikahi perempuan yang jadi istri kita? Ibu-ibu bisa enggak bersyukur suami yang kita nikahi? Atau ada yang mulai kepikiran mau tukar tambah? Jangan. Ambil tanggung jawab. Kalau semua ambil tanggung jawab, semua masalah, semua konflik bisa diselesaikan. Amin. Usahakan.